وحبيبنا وقرة أعيننا ومحمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur alhamdulillah pada malam hari ini dengan curahan rahmat Allah berupa hujan ini kita masih dapat berkumpul bersilaturahmi dan juga belajar tentang dinul Islam melalui wasilah kitab Riyadhus Shalihin karya besar Syekh Imam Nawawi. Mudah-mudahan tiap langkah kaki yang kita langkahkan ke majlis ini Allah catat sebagai fi sabilillah sesuai dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja lit-talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dalam rangka talabul ilmi maka dia berada di jalan Allah sampai kembali ke rumahnya masing-masing. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah taufik kepada kita semua untuk mengamalkan ilmu yang diajarkan. Selawat teriring salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita semua. Mari sama-sama kita gemarkan untuk senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nantinya. Amin, Allahumma amin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa kita saat ini telah memasuki bab ke-15 dari kitab Riyadhus Shalihin. Bab 15 bercerita tentang babul hafizati alal a'mal, bab memelihara kelangsungan amal. Kalau sebelumnya kita telah belajar tentang kesederhanaan dalam beramal dan beribadah, di bab selanjutnya, bab 15, Imam Nawawi memasukkan satu bab yang berjudul Babul Hafazati alal A'mal, bab memelihara alal a'mal, perbuatan ataupun kelangsungan ibadah atau amaliyah. Bab ini menjelaskan pada kita bahwa manusia harus memiliki keseimbangan dalam ketaatan tanpa berlebihan dan senantiasa memelihara ketaatan. Jadi bab 15 ini erat kaitannya dengan bab sebelumnya yang dilarang untuk berlebihan dalam ketaatan. Karena menjaga ketaatan merupakan salah satu bentuk
Memelihara ketaatan merupakan salah satu bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang senantiasa dikerjakan secara terus-menerus walaupun nilainya kecil ataupun sedikit. Jadi jangan kita anggap remeh kebaikan yang sedikit yang senantiasa kita lakukan secara istimrar atau secara terus-menerus. Begitu juga sebaliknya. Jangan kita anggap kejahatan, kejelekan, keburukan yang kecil tapi sering kita lakuin. Jadi dua hal ini harus sama-sama kita jauhi. Gak boleh kita menganggap ringan semua dosa yang senantiasa kita kerjakan. Karena sekecil apapun dosa, kalau terus-menerus kita kerjakan, secara otomatis dosa tersebut akan berubah menjadi besar dan banyak. Apabila setiap manusia menjaga setiap ibadahnya serta melaksanakan ketaatan, maka itu semua menjadi bukti kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bohong kalau ada orang bilang cinta pada Allah tapi tidak ada kebaikan yang istimror yang dikerjakan. Hari ini subuh sholat, besok lupa atau ketiduran. Hari ini zuhur awal waktu, besok malah nggak dikerjain. Atau ibadah-ibadah yang lain. Kita menggemarkan sedekah, infak di hari Jumat, tetapi hanya di awal bulan, mentang-mentang habis gajian diinfak di hari Jumat. Ketika di ujung bulan nggak ada duit, dilupain gitu infak. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, salah satu tanda ciri orang yang cinta pada Allah, yang termasuk orang-orang yang bertakwa, adalah alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa bersedekah, berinfak, baik di saat dia lapang, banyak duit, ataupun di saat dia sempit, duit pas-pasan. Tapi dia tetap bertahan untuk melakukan kebaikan yang biasa dia lakukan. Walaupun mungkin di akhir bulan jumlahnya tidak sebesar awal bulan. Jadi kita niatin tiap hari di hati kita itu untuk memberikan infak sedekah. Kalau tidak bisa kita lakukan setiap hari, minimal tiap Jumat. Jangan sampai kagak. Itulah ibadah-ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bab ini Imam Nawawi memasukkan surah Al-Hadid ayat ke-16 sebagai pembuka bab hafizati alal a'mal yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzi utul kitaba min qablu faqala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Yang artinya alam yakni lilladzina amanu, apakah belum sampai tiba masanya kepada orang-orang yang beriman, antahsya'a qulubuhum, menundukkan atau menghusyukkan hatinya, li zikrillah, dalam rangka zikir pada Allah. Menunggu kapan kita khusyuk pada Allah? Sampai Allah tegur seperti itu. Belum kan datang waktunya itu, ente khusyuk li zikrillah, dalam menyebut asma Allah, dalam berzikir kepada Allah. Dan zikir yang paling utama adalah sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, aqimis sholata li zikri.
Tegakkanlah olehmu sholat li zikri, untuk mengingatku. Maka zikir yang wajib kita tegakkan dan kita jaga adalah sholat sehari semalam 5 waktu. Itu zikir yang mutlak, yang wajib kita lakukan setiap hari. Di sini tertarik ini ada kata-kata khusyuk. Ada yang tahu arti khusyuk itu apa? Ya, dia apa? Ya, kita ngangkat tangan itu, Bos. Oh, lagi video. Aneh kira angkat tangan, tahu arti. Ada yang tahu arti khusyuk itu apa? Secara bahasa, khusyuk itu artinya apa? Tunduk patuh. Secara bahasa. Tetapi secara istilah, kekhusyukan itu adalah menghadirkan hati untuk selalu tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting adalah khusyuk di dalam ibadah sholat. Di dalam surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Kenapa orang beriman Allah cap sebagai orang yang beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Keberuntungan orang beriman adalah ketika dia menegakkan sholat penuh dengan kehusyuan. Jadi sholat bukan sekedar mulut komat kamit, badan gerak-gerik, hatinya diikuti. Makanya dalam kaitan khusyuk ini ulama membagi dua ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Ada khusyuk qalbi, ada khusyuk badani. Khusyuk qalbi adalah melahirkan ketundukan di dalam hati kita berupa kecintaan dan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan khusyuk badani adalah melahirkan ketenangan dalam setiap gerakan dan juga bacaan. Itu khusyuk badani. Ketenangan dalam bacaan, ketenangan dalam gerakan. Artinya apa? Di dalam sholat kita jangan sampai gerakan kita itu tergesa-gesa, atau bacaan-bacaan sholat kita dibaca dengan cepat. Dan inti dari kehusyuan itu adalah bagaimana melahirkan ketenangan di dalam hati kita di saat kita melakukan ibadah sholat. Karena pusat khusyuk itu ada di hati. Ketika hati khusyuk, secara otomatis badan pun akan mengikuti. Bacaan kita dilantunkan dengan pelan sambil kita mentadaburi. Karena luar biasa ketika kita mencoba menghayati bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Itu luar biasa. Takut kita yang ada itu. Ini wajah ketika doa iftitah, atau diawali ketika kita takbiratul ihram. Apa bacaan takbiratul ihram? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Bacaan takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sehingga ketika kita meresapi mana Allah Maha Besar, selain Allah kecil, termasuk diri kita. Lalu dilanjutkan dengan doa iftitah, yang jumlahnya itu kurang lebih ada 5 jenis doa iftitah. Ini wajahtu, sesungguhnya aku hadapkan. Wajhiya lillazi, ada yang hafal doa itu? Ini wajahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada zat yang penguasa langit dan bumi. Terus ada juga doanya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira,
Allah zat yang maha besar, yang tiada besar melebihi Allah, dan maha suci bagi Allah yang senantiasa disebut pada waktu pagi maupun petang. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini doa iftitah yang tidak pernah saya baca, karena takut. Kita bersumpah di hadapan Allah itu. Inna sholati, sesungguhnya sholatku. Yang kedua apa? Wa nusuki, ibadah-ibadah sunnahku, kurbanku. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati, bahkan matiku, lillahi rabbil alamin, aku persembahkan hanya pada Allah. Berat sumpahnya itu. Makanya yang menghindari doa iftitah yang itu tuh. Karena berat, belum mampu hati ini untuk menjadikan hidup hanya pada Allah. Terus ada lagi apa? Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Banyak doa iftitah itu. Ada juga Allahumma ba'id baini sampai akhir, wa baina khotoyaya sampai akhir. Jadi ada 5 jenis. Iftitah adalah pembuka, artinya di situ kita mencoba untuk mengutarakan janji kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti bisa bayangin ketika itu baca doa kita dan tahu makna artinya, luar biasa. Makanya nggak aneh apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu akan mencegah dirimu dari perbuatan keji dan munkar. Karena takut. Tiap hari kita baca sehari 5 kali. Untuk bermaksiat pada akhirnya takut. Karena selalu kita baca. Dan kita paham apa yang kita baca. Dilanjutkan dengan baca surah Al-Fatihah sebagai rukun dalam sholat. Dilanjutkan dengan baca surah-surah pendek yang kita mampu untuk membaca. Kemudian kita rukuk. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Tuhanku, Zat yang Maha Mulia. Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar siapa yang menyebutnya, siapa yang memujinya. Rabbana walakal hamd, wahai Tuhan kami, Engkaulah pemilik segala puji-pujian. Kemudian kita takbir, Allahu Akbar untuk sujud. Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Tuhanku, Zat yang Maha Tinggi. Luar biasa kalau kita betul-betul bisa menghayati bacaan-bacaan sholat kita. Sehingga dengan kita paham dengan apa yang kita baca, kehusyuan itu dengan sendiri akan timbul. Makanya makruh bagi kita sholat memikirkan hal-hal lain di luar sholat. Memikirkan. Lagi sholat, mikirnya pecel lele, makruh. Kalau terlintas, nggak jadi masalah. Yang dilarang adalah memikirkan. Kadang kita manusia awam ketika ibadah nggak menafikan juga hal-hal kayak gitu, suka terlintas. Nah disitulah ketika kita terlintas hal-hal yang sifatnya duniawi, kita palingkan kepada sifat-sifat atau hal-hal yang bersifat ukhrawi. Harus dipalingkan. Makanya bacaan sholat kalau bisa dipelajari terus. Dan itu sangat mudah sebenarnya. Yang sulit karena kita nggak berani memulai. Sesuatu itu akan terasa berat ketika kita belum memulai. Coba udah dimulai. Butuh waktu berapa lama sih kita menguasai arti dari surah Al-Fatihah? Berapa lama sih? Bisa seminggu, bisa sebulan, atau 1 tahun, tergantung kita. Daripada nggak kita mulai bertahun-tahun kita nggak tahu arti Al-Fatihah, padahal Al-Fatihah merupakan jantung dari sholat kita. Sehingga kata Nabi, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak disebut orang yang sholat ketika dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah merupakan jantung. Makanya harus kita kuasai.
artinya. Luar biasa makna kandungan dari surah Al-Fatihah. Alam ya'ni lilladzina amanu, belumkah datang waktunya kepada orang-orang yang beriman untuk berkhusyuk, nahsya'a qulubahum, mengkhusyukkan hati mereka, li zikrillah, dalam mengingat Allah, wa ma nazala minal haq, dan juga apa-apa yang telah Allah turunkan dari sebuah kebenaran. Wa ma nazala minal haq wa la yakunu kalladzina utul kitab min qabli fatala alaihimul amadu fakhasat qulubuhum. Wala takunu, dan jangan sekali-kali kalian semua seperti kalladzina utul kitab, seperti orang-orang umat yang telah Allah berikan kepadanya kitab, min qablu, sebelum kalian, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatala alaihim, Allah memberikan umur panjang kepada mereka. Faqasat qulubuhum, tapi itu semua hanya membuat hati mereka semakin keras kepada Allah, semakin ingkar pada Allah. Makin tua makin dengar, bukan makin taat, dia malah makin jauh dari Allah, sebagaimana umat-umat terdahulu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka banyak yang kami panjangkan usianya, tapi apa yang terjadi ketika Allah panjangkan umurnya? Makin panjang juga kemaksiatannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengingatkan, wala takunu, jangan sekali-kali kalian seperti mereka. Kalau kita lihat sejarah para nabi zaman dulu itu luar biasa. Ketika Allah berikan nikmat, ada yang membawa ketaatan, malah ada yang membawa kemaksiatan atau kedurhakan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pengikutnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah memberikan kenikmatan berupa diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi mensyukuri atas karunia tersebut. Tetapi apa yang dilakukan para pengikut Musa ketika Allah mengutus Nabiullah Musa di tengah mereka, Bani Israel? Apakah menambah ketaatan bagi mereka? Padahal nikmat sudah di depan mata. Kurang sayang apa coba Allah kepada Bani Israel ketika mereka kelaparan? Setelah selamat dari kejaran Fir'aun, Allah selamatkan mereka dan mereka menuju kota Palestina. Terjadi kelaparan. Berdoa Nabi Musa pada Allah, langsung Allah turunkan mana wasalwa. Ada yang tahu mana wasalwa itu apa? Makanan surga dibawa oleh para malaikat. Tercantum di dalam surah Al-Baqarah. Nanti bisa bayangin, malaikat turun bawa nampan-nampan dari surga untuk ngasih makan Bani Israel. Dan itu nyata mujizat itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika Allah perintahkan Bani Israel untuk menguasai kota Palestina, apa kata mereka? Izhab anta wa rabbuka. Wahai Musa, pergilah kamu bersama Tuhanmu, sedangkan kami di sini duduk-duduk santai menunggu kabar kemenangan. Bani Israel, padahal Allah tampakkan mujizat di depan mata mereka, tetapi tidak membuat dirinya taat pada Allah. Ini sebuah pelajaran bagi kita tentang umat-umat terdahulu. Itu umat Nabi, walaupun tidak hidup sejaman kepada atau sejaman dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita meyakini itu. Makanya siapa saja yang tidak berjumpa dengan Rasulullah dalam satu zaman, Rasul menyebutnya dengan sebutan saudaraku. Sehingga sahabat protes, ya Rasul, kenapa engkau menyebut mereka sebagai saudaramu? Bagaimana engkau menyebut kami? Kalian semua adalah sahabatku. Allah menampakkan kenikmatan di hadapan kalian semua.
kalian beriman, wajar. Karena mereka hidup bersama baginda Rasulullah SAW yang setiap saat mujizat Allah tampakkan, setiap doa Allah kabulkan. Tetapi bagaimana dengan kita yang hidup jauh dari masa Rasulullah SAW? Makanya ketika kita taat kepada Allah dan Rasulnya, ketaatan itu melebihi sahabat Rasulullah SAW. Dan itu yang paling berat. Sehingga para sahabat Nabi, para muhajirin itu, mereka banyak yang cemburu ketika Nabi menghabarkan tentang satu umat yang mereka tidak hidup sejaman denganku, tapi mereka taat kepadaku. Maka mudah-mudahan kita semua betul-betul bisa memanfaatkan kenikmatan Allah yang luar biasa. Kita dicap sebagai saudara Rasulullah SAW. Kemudian dalil yang kedua, apa yang Allah cantumkan, apa yang Imam Nawawi cantumkan di dalam surah Al-Hadid juga ayat 27 yang berbunyi summa qaffayna ala asarihim bi rusulina wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahu al-injil wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa batigha'a ridwanallah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Kemudian kami iringi, kami ikuti summa qaffayna asarihim, jejak-jejak mereka birusulina, dengan rasul-rasul kami, wa qaffayna, dan kami iringi juga ya Isa bin Maryam, diutusnya Isa binti Maryam bin Maryam, wa atainahu, dan kami memberikan kepadanya al-Injil, kitab Injil. Wa ja'alna fi qulubihim, sehingga dengan Injil tadi menjadikan mereka ibtighuhu ra'fatan, orang-orang yang mengikuti Isa itu memiliki hati yang santun, ra'fatan, wa rahmatan, hati yang penuh dengan kasih sayang. Siapa saja yang mengamalkan Injil. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihi. Ini persoalan. Ada umat dari Nabi Isa yang membuat hatinya tunduk patuh pada Allah, santun dan penuh kasih sayang. Ada juga yang warahbaniyah, mereka mengadakan rohbaniyah. Kalau bahasa itu rahib, orang-orang yang suka memutarbalikkan hukum Allah. Yang halal dibilang haram, yang diharamkan sama Allah dikatakan halal, merubah hukum Allah. Ibtada'uha ma katabnaha alaihimun illa libtigha'a ridwanillah. Padahal yang Allah kehendaki agar mereka itu hanya mencari ridho Allah. Jangan mencari jalan-jalan lain yang belum tentu Allah ridhoi. Memutarbalikkan hukum-hukum Allah. Inilah yang membuat hancur mereka, Bani Israel. Karena apa? Karena mereka telah banyak merubah hukum-hukum Allah. Ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita umat Islam. Jangan sekali-kali kita berubah hukum Allah. Yang halal kita katakan haram, yang haram kita katakan halal.
Ini menyangkut agama lain, kita lewatin aja. Internal baru pakai speaker. Kemudian dalil yang ketiga, wala takunu, dan jangan sekali-kali sekalian kallati, seperti seorang wanita naqasat ajlaha min ba'di quwwatin ankasa, seperti seorang wanita yang dia menyulam kain. Setelah kain itu selesai cantik indah, diurai kembali benang. Ini baru masuk dalam bab ketaatan, menjaga, memelihara ketaatan. Oleh yang tadi agak berat itu, karena menyangkut umat-umat terdahulu. Karena memang umat terdahulu terkenal seperti itu. Baru ditinggal Rasulnya langsung nyembahnya sapi. Padahal nabinya masih ada, cuman lagi ada tugas ke Bukit Tursina untuk menerima kitab Taurat, tapi langsung nyembah sapi. Jadi Allah menggambarkan sesuai dengan surah An-Nahl ayat 92. Jangan sekali-sekali kalian seperti seorang wanita yang mereka menyulam, setelah selesai diurai kembali. Minggu ini bagus ibadah kita, jaga. Masuk minggu kedua, hancur lagi. Kebaikan-kebaikan kita dihancurkan dengan maksiat kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sifat ini harus kita jauhi. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Oleh sebab itu sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa ta'ala, rabbaka, Tuhan, hatta sampai ya'tiyaka, datang kepada kalian al-yaqin. Al-yaqin itu dalam kitab tafsir ditafsirkan dengan kata-kata al-maut. Ibadah kita harus sampai mati. Hatta ya'tiyaka, sampai menjumpaimu kematian. Wa'bud, harus selalu beribadah, menyembah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim atau berserah diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tercantum di dalam surah Al-Hijr ayat 99.